Setelah kesalahpahaman ini diselesaikan, Qin Yichen tidak keberatan memberitahu dia apa yang dia pikirkan jika dia bisa berkomunikasi dengan Florelin secara pribadi. Ini adalah kepercayaan Qin Yichen pada visi Mahkamah Agung. Bahkan jika seorang wanita yang tampak gila bagi orang biasa dapat digunakan kembali oleh Mahkamah Agung dan dapat memimpin tim untuk menyerang, setidaknya dia harus memahami apa yang benar dan salah. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah perjudian. Jika Mahkamah Agung benar-benar mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan hidup dan mati bawahannya, maka Qin Yichen secara alami tidak perlu melakukan hal lain. Sudah cukup untuk menyaksikan Mahkamah Agung Tuhan dihancurkan. Kesulitan terbesar adalah bagaimana berkomunikasi dengan Florelin. Pemikiran dan logika kedua belah pihak sangat berbeda sehingga tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Tidak mudah untuk mengatasi kesulitan ini. Saat Qin Yichen hendak berangkat, sebuah suara terdengar di benak Qin Yichen. Tuan Guang, Lian Cheng mengirim Sharon. Apakah Anda ingin membiarkan orang ini masuk ke dalam kamp? Qin Yichen menatap Kam yang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Biarkan dia menungguku di luar, dan aku akan segera datang. Perkemahan hari ini telah berubah drastis dari pagi hari. Setelah perintah Qin Yichen untuk mematuhinya, Matt tidak diam sejenak, dan telah memanfaatkan sepenuhnya metode pertahanan Zhao Wuling. 2 atau 3 langkah adalah lingkaran sihir. Yang terpenting lingkaran sihir ini dapat mengidentifikasi mereka yang lewat di atas. Jika mereka memiliki kekuatan iman di kuil penguasa cahaya, mereka adalah ikan asin yang mati, dan mereka tidak akan bergerak sama sekali. Tetapi jika mereka tidak memiliki kekuatan iman, mereka berani menginjakkan kaki di bagian ini. Tanah, dan apa yang menanti mereka adalah turbulensi yang terkandung dalam lingkaran sihir. Selain lingkaran sihir, ada juga beberapa senjata patroli, serta peralatan pertahanan kuil utama cahaya, seperti pertahanan yang ketat, ditambah Matt menyembunyikan semua yang ada di kamp. Tidak mungkin untuk melihat apa yang telah berubah dari luar. Membiarkan Sharon masuk sekarang berarti mengambil nyawanya. Demi keselamatan Sharon dan keselamatan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, Qin Yichen berinisiatif meninggalkan kamp dan berteleportasi ke sisi Matt. Yang mana Sharon? Qin Yichen memandang lusinan orang di depannya, sedikit mengernyit. Kekuatan 10 orang ini tidak rendah. Yang terburuk ada di alam ksatria. Yang terkuat adalah salah satu orang berambut ungu. Ksatria adalah puncaknya, dan latar belakangnya kuat. Bahkan jika Qin Yichen bertemu orang seperti itu, peluang menang hanya lebih dari 5 lantai. Sharon melangkah maju dan menatap Qin Yichen. Matanya yang semula arogan tiba-tiba menjadi lebih hormat. Saya pikir Anda adalah penguasa cahaya, kan? Tuan Kota Lian Cheng memberitahu saya tentang situasi di pihak Anda. Biarkan saya datang untuk melindungi keselamatan Anda. Dan saya akan meminta beberapa orang saya untuk datang dan membantu saya di sepanjang jalan. Tuan Guang, tolong jangan lihat dunia luar. Sekarang, Lord of Light, apakah kamu ingin tetap di sini atau pergi ke kota pemurnian? Pertanyaan ini terkait dengan rencana masa depan Sharon, dan sepertinya ini juga karakter yang tidak banyak bicara secara pribadi. Qin Yichen berpikir sejenak, lalu berkata, jika saya dipaksa kembali oleh Florelin, itu tidak baik untuk rencana Anda, terutama dalam hal moral dan hati orang-orang, jadi saya memutuskan untuk tetap di sini dan saya sepenuhnya siap. Sharon melirik ke arah kamp, meskipun dia tidak bisa melihat tata letak di dalamnya, dia bisa merasakan bahwa kamp itu sudah kacau, dan berbagai kekuatan yang tidak lagi mengalir secara independen jelas di hatinya. Karena itu masalahnya, maka tolong biarkan Lord of Light mengatur 9 orang ini untuk berpatroli di tempat-tempat penting. Mereka semua memiliki kekuatan tingkat ksatria dan dapat memainkan beberapa peran pada saat-saat kritis. Aku akan bertindak sebagai pengawal untuk Lord of Light di lain waktu, dan bayarannya akan dihitung sebagai penjaga biasa. Melihat Sharon seperti ini, Qin Yichen juga mengerti. Aula kusatnya tidak nyaman dengan dirinya sendiri, juga tidak dianggap miliknya sendiri, jadi dia mengusulkan cara imbalan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Menghindari hubungan terlemah antara kedua belah pihak. Sebaliknya, mereka menggunakan transaksi untuk menarik jarak antara kedua belah pihak. Qin Yichen mengangguk. Aku kebetulan pergi ke pelelangan. Kamu ikut denganku. Karena itu, Qin Yichen mengeluarkan sebagian dari tanah awan dari ruang Ziyu, memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, dan menyerahkannya kepada Sharon. Ini gaji sebulan. Sharon mengambilnya sesuka hati. Kesadarannya tersapu, dan hatinya sedikit terkejut. Dengan begitu banyak awan dan tanah, bahkan mempekerjakan 10 orang saja sudah cukup, dan bahkan misi pengawalan dengan bayaran tertinggi yang diambil alih Sharon tidak sebanyak 1/10 dari gaji saat ini. Jelas, ini bukan hanya hadiah, tetapi juga ujian, dan demonstrasi kekuatan. Buktikan bahwa dia adalah candi utama, dan memenuhi syarat untuk berteman dan berdagang dengan candi kusat dalam hubungan yang setara. Menerima hadiah tanpa mengubah wajahnya, Sharon berdiri tepat di samping Qin Yichen dan menginstruksikan bawahannya. Untukmu, ikuti saja pengaturan tuan ini dan tetap di kamp. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu akan diberi hadiah. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik,
kamu akan ditanyai ketika kamu melihat ke belakang. Di bawah kepemimpinan Matt, 9 memasuki kamp. Qin Yichen berjalan menuju pelelangan. Sharon mengikuti di belakang Qin Yichen. Melihat penampilan santai Qin Yichen, dia bingung untuk beberapa saat. Tetapi ketika Qin Yichen berhenti di sebuah kios kecil dan bertanya tentang makanan khas setempat, Saluoen tidak lagi menghina Qin Yichen. Penjaga toko, berapa harga biji ini? Dan berapa hasil maksimalnya? Saya membutuhkan banyak. Jika Anda mengenal seseorang, Anda dapat menghubungi kami. Setelah itu, Qin Yichen meninggalkan sebidang tanah awan sebagai hadiah. Daun ini. Sharon menoleh ke belakang beberapa kali. Penjajah itu jelas tidak menyangka akan mendapat hadiah sebanyak itu, dan langsung menerima kios tersebut untuk menghubungi seseorang yang dikenalnya. Dipikir-pikir lagi, masih ada flora lain di kota terapung hari ini. Qin Yichen pergi ke pelelangan kali ini, hanya untuk membuat pertunjukan untuk dilihat orang lain. Karena ini adalah pertunjukan, tentu saja, semakin banyak orang yang menonton pertunjukan, semakin baik. Meskipun dia tidak tahu mengapa Qin Yichen memilih metode ini, Sharon masih bisa menebak beberapa poin. Itu pasti ada hubungannya dengan flora lain. Dari pertemuan hingga sekarang, Qin Yichen tidak mengatakan omong kosong, dan apa yang dia lakukan sekarang tidak bisa sia-sia. Saat Qin Yichen berjalan perlahan ke pelelangan, 1 jam penuh telah berlalu. Ketika Qin Yichen datang ke rumah lelang, ketua rumah lelang telah menunggu lama. Begitu dia melihat Qin Yichen, dia segera melangkah maju. Aku di sini di Gujilian, dan aku sudah lama menunggu Lord Light Lord di sini. Saya juga mengundang Lord of Light untuk memasuki rumah lelang, dan saya telah menyiapkan anggur bir di bawah, hanya menunggu Lord of Light untuk mengobrol.